welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yasa chapter 1091 versi bajak lautnya sudah rilis. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja inilah segmen full story-nya. Judul chapter 1091 adalah Sentomaru. Bagian awal chapter menunjukkan bentrokan antara kapal-kapal angkatan laut dan para pasifista serta monster laut buatan. Para pasifista mulai menembakkan laser dari tepi pulau Egghead dan para monster laut menyerang dari bawah kapal. Di sini terlihat dampak serangan monster laut buatan lebih besar karena mereka menyerang dari bawah, dari bagian lemah suatu kapal. Melihat hal itu, para wakil admiral mulai ikut menyerang. Wakil admiral dengan leher panjang menyerang salah satu monster laut buatan, dan wakil admiral Doll menyerang pasifista. Lanjut scene beralih ke dalam Labopes. Di sini Usopp sedang menyimak pertarungan di pantai. Lalu Vegapunk pun mengungkapkan bahwa otorisasi pasifista itu sama dengan Seraphim, di mana urutannya adalah Gorosei, Vegapunk, Sentomaru, dan pemegang chip. Jadi selama Sentomaru belum tumbang, mereka aman, dengan catatan Gorosei tidak muncul langsung. Tapi harapan Vegapunk jadi sirna saat melihat orang yang datang untuk melawan Sentomaru adalah Admiral Kizaru. Vegapunk pun merasa bersalah telah meminta bantuan Sentomaru. Kini dia bahkan rela jika Sentomaru kabur dari pertarungan itu. Di sisi lain, Nami, Brook, dan Usopp terlihat masih trauma dengan kejadian 2 tahun lalu di Sabaody, saat seluruh kru topi jerami dibuat kocar-kacir oleh Kizaru. Lanjut scene beralih ke pertarungan Kizaru versus Sentomaru. Di awal pertarungan, Sentomaru benar-benar menjadi bulan-bulanan Kizaru. Admiral itu menendang dan menghujani dengan teknik Yasagani no Magatama. Sentomaru pun mencoba untuk menghindar dan bertahan. Dia berlari untuk mengambil kapak sakti 212 miliknya. Bodyguard Vegapunk itu pun melakukan serangan balik, namun Kizaru bisa menghindarinya menggunakan tubuh Logia. Nah, pada pertarungan itu Kizaru meminta Sentomaru untuk menyerah saja. Tapi Sentomaru mengatakan bahwa dia sudah berjanji kepada Mugiwara. Kizaru pun kembali bertanya sejak kapan Sentomaru akrab dengan bajak laut. Sentomaru menegaskan bahwa apapun akan dia lakukan agar bisa membalas hutang budinya kepada Vegapunk. Nah, saat Sentomaru mengatakan itu, kita masuk ke dalam adegan flashback. Di sini terlihat Sentomaru kecil sudah menaklukkan banyak beruang. Vegapunk, Kizaru, dan para penduduk terkejut saat melihat para beruang yang harusnya mereka atasi sudah pada tumbang. Sentomaru kecil meminta pekerjaan kepada Vegapunk agar dia bisa mendapatkan uang yang banyak untuk makan. Nah, Vegapunk yang tertarik dengan kekuatan Sentomaru memutuskan untuk mengangkatnya sebagai bodyguard. Nah, selanjutnya Sentomaru meminta Kizaru untuk mengajarinya cara bertarung agar bisa menjadi bodyguard yang baik untuk Vegapunk. Ya, adegan flashback pun berakhir. Kizaru tampak tersenyum saat mengingat momen pertemuannya dengan Sentomaru kecil. Lalu tanpa terduga Sentomaru malah bisa menyerang kepala Kizaru, dan serangan itu masuk mengenai tubuh asli si Admiral. Nah, di titik ini Kizaru sudah mulai marah. Dia menyerang Sentomaru dengan laser yang besar sambil menegaskan bahwa pertahanannya juga tidak mudah untuk ditembus. Setelah menerima serangan laser besar dari Kizaru, Sentomaru tampak tumbang dengan tubuh yang gosong. Kemudian tanpa menunggu lama, Kizaru mengambil alih kontrol pasifista menggunakan chip perintah. Karena saat ini Sentomaru sudah tumbang, maka Kizaru yang memegang chip perintah bisa memerintahkan semua pasifista. Para pasifista model terbaru itu pun mendapatkan perintah dari Kizaru untuk menjatuhkan para monster laut buatan yang sangat merepotkan. Gorosei Saturn terlihat setuju dengan tindakan Kizaru. Menurutnya, pasifista adalah salah satu aset yang berharga untuk diamankan. Lanjut scene berganti ke dalam lab. Di sini Usopp yang memantau monitor terkejut saat melihat Sentomaru tumbang.
Vegapunk pun tampak merasa bersalah. Dia berusaha lebih keras untuk menjebol password Frontier Dome yang dibuat oleh York. York sendiri tampak masih percaya diri bahwa password buatannya tidak akan bisa ditembus. Selanjutnya, Vegapunk menyadari suatu hal yang sangat gawat, yaitu Kizaru bisa menembus pertahanan laser Frontier Dome menggunakan kemampuan cahayanya. Kizaru menatap ke atas dan dalam sekejap tubuhnya sudah berpindah masuk ke dalam lab atas. Alarm peringatan tanda bahaya pun sudah mulai berbunyi. Di sini Luffy, Franky, dan Bonnie terlihat ada di kapal Sanigo yang sedang dibawa oleh robot Vegaforce. Sementara Lilith mengendalikan robot di bagian dalamnya. Vegapunk Lilith pun dikejutkan dengan alarm peringatan itu. Lanjut kita beralih ke lokasi Kizaru. Di sini sang admiral sudah berada di dalam lab. Dia menegaskan bahwa punya 3 hal yang harus dilindungi, yaitu pembangkit energi, Pang-Record, dan Vegapunk York. Lalu misi utamanya adalah untuk memusnahkan Dr. Vegapunk. Nah, kita menuju ke bagian dalam lab lagi. Di sini Lucci sudah mulai bergerak saat tahu Kizaru sudah menembus Frontier Dome. Dia langsung berusaha menyerang Dr. Vegapunk asli dengan teknik Shigan. Tapi Stacy menyadari hal itu. Dia pun mengorbankan diri untuk menerima serangan Lucci. Stacy diperlihatkan terluka cukup parah. Nah, Sanji yang melihat tindakan Lucci langsung mengurung Kaku dengan pistol gelembung. Menurut Sanji, Lucci bergerak sendiri tanpa memberitahu Kaku, sehingga rekannya itu terlambat bereaksi. Zoro pun terlihat sangat marah. Dia langsung menyerang Lucci dan mendorongnya keluar dari lab. Lucci mengatakan jika mereka semua akan mati saat dirinya bekerja sama dengan Kizaru. Tapi Zoro membantahnya. Dia menyindir Lucci dengan mengatakan bahwa harusnya Lucci orang yang paling tahu jika kru topi jerami saat ini tidak bisa diremehkan. Oke, lanjut kita menuju lokasi Kizaru yang ternyata masih bisa melihat robot Vegaforce sedang berlari. Dan Kizaru pun masih mencari tahu keberadaan kapal kru topi jerami. Ya, rekan-rekan Luffy mulai panik. Mereka mengatakan jika ada admiral yang sedang melakukan pengejaran. Tapi ternyata Luffy sudah turun dari kapal dan dia memang berencana untuk menahan Kizaru. Nah, menariknya di sini wajah Kizaru tampak terkejut seperti menyadari ada orang kuat yang datang. Ekspresi itu bahkan muncul sebelum Luffy memanggilnya. Hal itu bisa menunjukkan jika Kizaru bisa merasakan tingkat kekuatan Luffy yang sudah sangat meningkat pesat. Selanjutnya, tendangan Hosoku Haki Luffy meluncur ke arah Kizaru dengan cepat. Admiral itu pun menahannya dengan tubuh fisiknya. Dan ketika hal itu terjadi, kita bisa melihat sorot mata Kizaru jadi sangat serius. Dia tak bisa santai cengengesan seperti biasanya. Sementara Luffy dengan senyuman dan penuh semangat menyatakan bahwa dia dan krunya sudah jauh lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu. Oke, itu aja segmen full story untuk chapter 1091 ini ya. Minggu depan libur guys. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau Hayato. Yo.